3 karyawan itu suka kewalahan. Tapi aku takut kalau nambah karyawan keempat, maka takutnya nggak nyampe usahanya. Terus enaknya aku nambah atau enggak? Nah itu dalam ekonomi kita nggak pakai feelingku, perasaanku, gitu nggak pakai perasaan ya. Ekonomi kita hitung berapa tambahan biaya untuk menyewa pegawai dan berapa potensi tambahan keuntungan. Kondisi sepi, setengah rame. Nah selama potensi tambahan keuntungan ini bahkan di kondisi sepi aja masih di atas biaya yang kita keluarkan, baru kita tambah pegawai. Tapi kalau enggak bertahan di situ dulu. Ya, jadi Bapak dan Ibu untuk memutuskan berekspansi harus mengamankan yang lain-lain dulu. Ya. Jadi jangan wah begitu usaha saya rame, utang bank saya bikin cabang baru dan ternyata banyak yang gagal di sini. Ya. Nah, lalu biasanya kalau usaha kecil itu ada yang namanya tantangan arus kas. Jadi seringkali nih ya, ada orang bayarnya telat. Mau ditagih nggak enak, nggak ditagih ini juga kita juga ada tagihan ke yang lain. Nah ini harus kita perhitungkan sebelum kita melangkah lebih jauh. Jadi kita hitung dulu, seandainya ada pembayaran telat, pasti bisa nggak saya bayar supplier saya? Misalnya dalam perusahaan dagang seperti itu. Yang kedua, biasanya ada kurangnya literasi keuangan. Kurangnya literasi keuangan itu gini, ya udahlah, nanti kalau rezeki juga rezeki, gak apa-apa seperti itu. Tapi ikhtiar dulu kan ya, usaha dulu, doa, baru kita pasrah. Tapi jangan gak gitu, tiba-tiba pasrah, yaudah aku pasrah aja, toh nanti bisa-bisa sendiri, pasti ada aja. Terkadang begitu kondisi pandemi baru ketahuan nih, ternyata gak ada gitu ya. Akhirnya kita yang bingung sendiri. Nah, lalu perkiraan penjualan yang terlalu tinggi. Kadang kita itu estimasinya ketinggian. Wah, tahun ajaran baru nih, kayaknya bisa nih kalau ini dapat 200 siswa. Kadang seperti itu. Nah, untuk estimasi, terutama dalam kondisi ketidakpastian, kita bikin biasanya 3. Kondisi yang paling sepinya bagaimana, kondisi yang biasa-biasa bagaimana, kondisi yang membludaknya bagaimana. Supaya kita tahu nih, oh kalau aku dapat kondisi yang ini, cadangan yang harus aku siapin berapa? Seperti itu. Lalu juga yang sering tadi, duitnya diputar semua, nggak ada cadangan kas sama sekali. Padahal harus ada namanya dana darurat, supaya yang tadi, kondisi pandemi masih bisa bertahan. Minimal buat bayar fixed cost, bayar listrik, bayar air, bayar tenaga kerja itu masih ada, ya. Nah, terus strateginya gimana nih supaya cash flow saya aman? Ya, yang pertama tentu saja bikin perencanaan keuangan. Makanya nanti diajarin nih bikin laporan keuangannya bagaimana. 2, memastikan duit yang masuk lebih banyak dari duit yang keluar. Jadi benar-benar nih, karena tadi ya kita seringkali pakai feeling, udahlah pakai feeling aja pasti bisa. Nah, alokasikan keuntungan dengan baik. Nah, ini nih, saya kan udah bekerja keras Mbak, udah merintis usaha ini. Masa nggak boleh sih saya menikmati gitu? Masa nggak boleh sih saya beli motor yang lebih bagus gitu? Atau misalnya, masa nggak boleh sih saya traveling yang lebih jauh gitu? Boleh, tadi kan punya apa? Punya gaji kan? Di tanggal 1 sampai 25. Nah, jadi yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita, untuk reward ke diri sendiri itu adalah gaji kita tadi sebagai pengusaha. Jangan uang usaha main dibeliin misalnya motor baru gitu ya, padahal itu tadi uang usaha. Jadi alokasikan keuntungan dengan baik. Kalau misalnya keuntungannya meningkat terus, boleh nggak gaji saya naik? Boleh, tapi kan ada prosentasenya ya naiknya. Nggak boleh semua keuntungan itu lalu kita gunakan untuk kepentingan konsumtif kita. Nanti usahanya nggak bisa berkembang kalau seperti itu. Nah, lalu pisahkan rekening pribadi sama rekening usaha tadi. Kalau sudah dipisahkan, alhamdulillah tadi rata-rata udah memisahkan. Dan juga buat laporan cash flow dengan teliti. Nanti ada yang kita bikin cara bikin laporannya bagaimana. Lalu juga komitmen nih harus kuat. Jadi kadang kelemahan kita ya, begitu kelihatan usahanya maju, itu langsung nih, wah membrandingnya bukan membranding tempat usahanya, membranding diri sendiri. Biar tetangga kan mikir, wah Pak Hadi usahanya semakin lama semakin keren gitu ya, tambah keren aja nih Pak Hadi. Nah, jadi kadang
branding, yang kita branding diri kita sendiri jadi bermewah-mewah. Apalagi belinya pakai utang. Saran saya gini, kalau itu barang konsumtif dan kita nggak mampu beli tunai, jangan utang. Ya, kita bikin tujuan keuangan, kita kumpulkan uangnya. Kalau konsumtif seperti itu, jangan utang. Karena gini, kalau konsumtif itu Bapak Ibu utang bayar bunga. Bunga itu sifatnya kegulung ya, compounding interest. Compounding interest itu dibilang keajaiban dunia. Jadi kalau kita ngerti, kita akan lebih senang berinvestasi daripada utang. Nah, barang konsumtif misalnya mobil. Bapak dan Ibu kalau beli mobil kredit, itu harga mobilnya, misalnya kreditnya 5 tahun, itu bisa jadi hampir 2 kali lipat. Coba deh dihitung ya. Tapi begitu nanti Bapak dan Ibu mau jual itu mobil, harganya sudah turun. Kalau 5 tahun rata-rata turunnya hampir 50%. Apalagi kondisi sekarang. Ruginya berapa kali? 2 kali ya. Nah, makanya kalau seperti mobil, beli tunai aja ya. Kita kumpulkan dulu nih dananya, pakai instrumen keuangan akan lebih aman. Nah, lalu kita melakukan cash flow forecast ya tadi ya. Kalau kita melakukan ini, maka kita tahu nih, di sini ada nggak sih tren bulan apa banyak siswa gitu? Bulan apa Pak Adi biasanya? Holiday. Bulan 12 banyak siswa. Yang paling sepi? Ya bulan ini. Oh iya bulan ini ya, bulan ini paling sepi gitu ya. Nah berarti di situ Bapak dan Ibu sudah bisa bikin forecast. Oh kalau di bulan ini saya harus ngapain, bulan ini saya harus ngapain, alokasinya kemana? Ya kita bikin forecast. Lalu juga ketahuan apa Pak Adi masalahnya kalau bulan ini kenapa sepi? Jadi dari tahun ke tahun kemarin itu selalu sepi. Oh, jadi trennya begitu ya. Nah, ini usaha itu sama kok kalau kita baca saham misalnya ya. Ada juga kita saham itu analisis teknikal, jadi kita tahu trennya kapan dia naik, kapan dia turun dalam kondisi normal ya, bukan dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, berarti Bapak dan Ibu sudah tahu nih usaha ini biasanya kalau bulan seperti ini pasti turun. Berarti perlu strategi nih supaya bisa naik. Berarti paketnya disesuaikan sama persiapan ujian gitu ya, macam-macam ya. Lalu juga bisa membantu bisnis tempat untung dan membantu memberi keyakinan sama pihak bank. Kalau Bapak dan Ibu ingin pinjam ke bank, biasanya perlu meyakinkan. Nah, meyakinkannya bagaimana nih caranya? Nah, kita bisa menunjukkan, ini loh Pak, kalau saya lagi rame, segini tunjukkan laporan keuangannya. Itu membuat bank lebih yakin ngasih pinjaman atau tidak. Nah, lalu kenapa sih harus punya dana ya dalam mengelola aset kas? Yang pertama adalah likuiditas ya, kita butuh supaya kalau butuh-butuh itu nggak harus utang. Utang ada bunganya. Kalau Bapak dan Ibu kena pinjolnya ilegal, waduh itu udah pusing ya. Berhati-hati juga kalau Bapak dan Ibu mau peer-to-peer lending, itu juga harus pastikan sudah diawasi oleh OJK dan ketahui bahwa memang tingkat bunganya tinggi karena ini untuk kebutuhan jangka pendek. Jadi pinjolnya jangan dipakai untuk konsumtif ya. Nanti tambah kegulung utangnya, banyak yang kena masalah ini. Lalu anti inflasi gitu ya, jadi maksudnya kita udah siap duluan gitu untuk dana ini. Lalu juga bisa untuk capital growth. Jadi kalau kita dananya itu ada, cash flow-nya sehat, maka mengembangkan usaha akan lebih mudah. Nah, UMKM itu sebenarnya harus punya laporan keuangan apa saja sih supaya gampang gitu ya. Biasanya kita itu harus punya laporan posisi keuangan atau neraca. Lalu kita harus punya laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan kinerja keuangan. Yang enggak, saya bukan lulusan akuntansi, nggak ngerti. Ada nggak sih yang lulusan akuntansi di sini? Nggak ada ya Bapak dari yang lulusan akuntansi ya? Oh ada, makanya udah punya laporan-laporan tadi ya. Keren banget. Nah, kalau zaman dulu gitu ya, Mbak aku nggak bikin laporan keuangan, aku bukan lulusan akuntansi, mau sewa akuntan itu mahal. Nah, manfaatkan yang namanya era digital. Era digital itu banyak aplikasi yang Bapak dan Ibu tinggal memasukkan pemasukan pengeluaran aja secara sederhana, laporannya jadi sendiri. Nanti bisa kita tunjukin ya pakai si apliknya Bank Indonesia itu bisa kita tunjukin ya, gampang banget. Nah
bisa pakai SIAPIK dari Bank Indonesia. Boleh pakai laptop, boleh pakai HP, langsung bisa di situ. Yang perlu dimasukin apa? Jadi kalau misalnya nih ya, hari ini baru mengenal aplikasi, di situ cuma ada kayak misalnya pertanyaan, aset yang sudah dimiliki apa? Tulis saja asetnya apa. Misalnya punya gedung yang untuk kursus, punya peralatan, perlengkapan, punya apa nih, persediaan macam-macam ya, tinggal ditulis saja di situ. Punya utang nggak? Ketik aja utangnya berapa, utangnya kemana aja, berapa, jangka waktunya kapan harus dibayar. Sudah diketik itu langkah pertama. Lalu hari ini ada pengeluaran apa? Hari ini ada pemasukan apa? Udah gitu aja. Nah setelah itu akan keluar sendiri laporan keuangannya. Plus laporan kinerja keuangan. Kalau dulu laporan kinerja keuangan itu kita hitung manual ya. Zaman saya mahasiswa dulu harus hitung manual. Zaman sekarang bisa langsung keluar begitu saja. Nah langkah-langkahnya apa nih sebelum memasukkan ya? Langkah-langkahnya apa? Satu, mencatat semua transaksi. Catat dulu semua transaksi ya Bapak dan Ibu. Hari ini ada transaksi apa aja, atau misalnya mau dilihat beberapa hari yang lalu ada apa aja. Mbak aku lupa, bukti transaksinya ada nggak? Nah kalau tadi rekeningnya udah terpisah, sebenarnya enak udah kelihatan. Duit masuk dari mana, duit keluar kemana, ya. Jadi memang kalau yang belum pernah sama sekali bisa memulai dengan langkah ini. Nah baru setelah itu kita bisa bikin laporan keuangan. Nah, sebelum kita ke aplikasi, saya jelasin dulu aja gitu ya. Sebenarnya isinya apa sih? Jadi kalau kita ngerti dasar logikanya, maka nanti tinggal masukin udah ngerti maksudnya apa gitu ya. Kalau kita bicara neraca. Neraca itu hanya ingin tahu apa sih Bapak dan Ibu asetnya berapa, dalam bentuk apa saja. Bapak dan Ibu utangnya berapa, dalam bentuk apa saja. Ya, kalau kita bicara perencanaan keuangan pribadi, aset dikurangi hutang itu adalah nilai kekayaan bersih. Itu kalau pribadi seperti itu. Saya sering ketemu orang, Mbak, saya itu kelihatannya kaya Mbak, tapi sandal swallow satu aja saya nggak punya loh sebenarnya. Ya, kenapa? Aset dia dihitung, dikurangi sama utangnya, minus Bapak dan Ibu ya. Jadi ibaratnya hidup sandal swallow aja nggak punya. Ya jangan gitu ya, aduh nggak enak. Nah makanya itulah kenapa sih harus terus-menerus kita bikin laporan, harus tahu posisi neraca kita, aset saya berapa, utang saya berapa, modal saya berapa. Udah itu aja, nggak susah-susah, logika sederhana aja. Berarti kalau kebanyakan utang diapain? Ya dilunasi lah ya. Kebanyakan utang dilunasi ya mau diapain kan gitu. Nah makanya nanti ada strategi nih lunasi utang bagaimana kan begitu. Tapi kan harus tahu dulu karena takutnya usaha kita itu berkembang dibangun dari utang. Berarti nanti debt to equity rasionya akan tinggi. Kalau itu tinggi, mau ngajak kerja sama orang-orang yang nggak mau pinjam ke bank, banknya juga nggak mau, nggak ada yang mau. Ini utangnya udah ketinggian, gitu ya. Nah, jadi simpel. Neraca isinya gini aja. Aset kamu berapa, apa aja isinya, kewajiban kamu berapa, apa aja isinya, modal kamu berapa. Udah, itu aja. Sesimpel itu. Jadi memang nggak susah, laporan keuangan itu nggak susah, ya. Nah, lalu misalnya nih contohnya seperti ini. Oke, dia punya kas, dia punya sewa yang dibayar di muka, dia punya piutang, dia punya perlengkapan, peralatan, dijumlahkan, utangnya berapa. Nah, aktiva dikurangi pasiva, berarti sebenarnya dia ada modal berapa tuh total, ya. Jadi sebenarnya kiri kanan sama itu hanya menunjukkan posisi kita ini loh. Lebih gede mana sih kamu sebenarnya asetnya atau utangnya, ya. Cuman kalau udah ngomongin debit kredit suka pusing kan ya, makanya nanti pakai aplikasi aja lebih gampang. Nah, yang kedua adalah laporan laba rugi. Usaha udah bertahun-tahun tapi rugi mulu. Saya kalau ditanya gitu, Mbak, saya usaha udah bertahun-tahun tapi rugi mulu, apa yang harus saya lakukan? Tutup. Ya gimana gitu ya. Jadi gini, Mbak enak banget ngomong tutup. Gini, sebenarnya gini. Uang itu punya nilai, ada dalam ekonomi namanya opportunity cost. Jadi uang itu ketika kita punya uang, itu bisa kita pakai A, bisa kita pakai B. Ibarat gini, kalau saya sekarang punya 1 miliar,
saya tidur di rumah 1 miliar ya, ini suku bunga lagi rendah sih ya sebenarnya, suku bunga lagi rendah, 1 miliar saya tidur di rumah, duit saya nggak mungkin hilang. Apa yang saya lakukan? Saya taruh itu ke dalam obligasi pemerintah. Kalau pakai suku bunga normal lah ya sebelum pandemi, duit 1 miliar itu sebulan saya dapat 6 juta rupiah sebulan. Nantinya waktu jatuh tempo duit 1 miliarnya balik sama saya. Jadi kalau kita punya 1 miliar per bulan dapat 6 juta, gak mungkin hilang. Jatuh tempo akan balik saya. Kenapa gak mungkin hilang? Karena negaranya gak mungkin tutup, ya kan? Kan kita tadi minjeminnya sama pemerintah, gak mungkin tutup. Berarti kalau sekarang saya bikin usaha dengan modal 1 miliar, berarti sebulan keuntungan saya harus di atas 6 juta. Karena kalau bikin usaha kan saya berkeringat, kan saya kerja. Kalau yang tadi kan saya tidur, ya kan? Nah makanya ketika terus-menerus kita merugi, berarti kan harus ada yang dievaluasi. Bisa jadi mungkin model bisnisnya salah, melakukan bisnisnya salah. Ya itu tadi kita hitung modal saya berapa, kalau saya taruh di instrumen yang bebas resiko dapatnya berapa. Udah seperti itu. Kondisi normal 1 miliar misalnya kita tetapkan saham walaupun fluktuatif. Kondisi normal berarti kan bisa 2 kali pandemi bisa 12 juta sebulan. Kondisi normal ya, bukan pandemi. Kalau pandemi itu kondisi abnormal ya. Berarti kalau saya bekerja, saya harus dapat lebih dari itu. Logika sederhana begitu. Makanya jangan sampai terus-menerus kita merugi. Tahunya dari mana? Dari laporan laba rugi. Isinya apa? Gampang, cuman pendapatan kan ada macam-macam ya. Pendapatan operasional, non operasional ya, selama ini kita dapatnya dari mana aja. Pos-posnya kan tergantung dari kita, beda usaha kan beda ya. Sama biaya, pendapatan dikurangi biaya, maka kalau dia positif namanya laba, negatif namanya rugi. Udah, kalau terus-menerus merugi harus dievaluasi. Apakah beban saya terlalu besar, misalnya, apakah memang pendapatannya yang kurang. Jadi misalnya contoh gini, kenapa sih saya bilang tadi, walaupun usaha itu ada di rumah, keuangannya harus dibedakan. Saya pernah ketemu teman, awalnya dia bikin kue. Nah, ketika dia bikin kue, bikinnya di rumah, dia nggak pernah hitung tuh, listriknya, mixernya udah ada, semua udah ada. Suka itu bahan-bahan rumah. Lalu kuenya ini laris karena enak dan juga harganya agak murah. Akhirnya laris banget. Nah, karena laris, dia memberanikan diri untuk sewa ruko. Begitu udah sewa ruko, kenapa terus-menerus keuntungannya menurun? Karena ketika sewa ruko sudah pisah dari rumah, ada beban operasional yang harus dia bayar. Dulu nggak pernah dihitung, ya. Ternyata produk dia laris karena kasih harganya memang agak beda sedikit, selisih dengan harga pasar. Padahal itu nggak bisa mengcover biaya produksi seandainya benar-benar dipisahkan dari rumah. Nah itulah, walaupun di rumah dihitung sendiri-sendiri, ya. Tujuannya supaya kita tahu sebenarnya harga yang kita tetapkan udah pas atau belum. Sebenarnya kita ini udah benar atau belum usahanya, ya. Jadi itu laporan laba rugi. Nah contohnya kayak gini nih, ada pendapatan usaha, pendapatan transportasi, macam-macam ya. Bebannya sewa, listrik, telepon, administrasi, terserah. Kan beda usaha, beda-beda, maka baru ketahuan laba atau rugi. Nah yang ketiga apa nih? Laporan arus kas gitu ya. Nah biasanya ketika kita memulai usaha di awal, kita itu melakukan bootstrapping namanya. Bootstrapping itu benar-benar pakai modal sendiri, pakai skill sendiri, semua sendiri. Gak pinjam ke bank, gak minta bantuan, gak minta investor, semua sendiri. Nah karena sendiri, kadang males nyetel gitu ya. Dan lagi yang sering kali adalah kepentingan pribadi dimasukkan ke pengeluaran usaha. Bapak dan Ibu hari ini mau meeting sama calon klien baru yang mau ambil paket bahasa Inggris untuk, misalnya saya dosen ya, saya dosen mau ambil paket bahasa Inggris untuk mahasiswa saya 40 orang. Bapak dan Ibu ketemu saya, kita ketemunya di coffee shop gitu kan. Berarti kan Bapak dan Ibu traktir saya dong, ya kan? Saya kan calon klien. Nah, itu boleh masuk ke pengeluaran bisnis karena ada potensi mendapatkan klien. Tapi kalau ada teman lama dan traktiran Mas Adi udah sukses nih, yuk
parkiran. Boleh nggak dimasukin ke pengeluaran bisnis? Nggak boleh, ya. Jadi kita bedakan. Maka kita harus punya laporan arsas, ya. Jadi duit ini hari ini keluarnya kemana saja, masuknya dari mana saja. Simpel banget. Nah, begitu sudah punya 3 laporan, terus kita misalnya nih, saya mau ngajuin pinjaman ke bank, atau saya mau ngajuin pinjaman ke fintech, atau saya mau menilai kinerja saya. Nah, disitulah ada namanya rasio keuangan, ya, rasio keuangan. Jadi supaya kita bisa mengendalikan usaha kita lihat apa aja. 1, rasio profitabilitas. Jadi selama ini apakah usaha kita bisa menghasilkan profit? Ada gross profit margin, net profit margin, return on asset, return on investment. Mbak, saya nggak ngerti. Di aplikasinya Bank Indonesia itu angkanya keluar sendiri. Tinggal membandingkan dengan industri sejenis. Dibandingkan aja. Kalau profitabilitas harus tinggi, ya. Angka-angkanya yang kita harapkan adalah angka-angka yang tinggi karena masalah profit. Kita bandingkan sama industri sejenis. Likuiditas. Nah, likuiditas ini seperti 2 sisi mata uang. Terlalu banyak pegang cash itu bahaya. Terlalu banyak, ya, karena uang itu tentu saja akan kalah sama inflasi, Bapak dan Ibu, ya. Tapi terlalu sedikit juga bahaya. Kenapa terlalu sedikit bahaya? Pas ada kebutuhan tadi, usaha kita tidak bisa mengatasi kebutuhan itu. Ujungnya harus utang. Nah, makanya kita melihat nih current rasio, quick rasio itu kita lihat. Lalu yang selanjutnya rasio solvabilitas. Utang-utang jangka panjang ini mampu nggak sih sebenarnya saya bayar, ya kan? Jadi kita melihat nih debt to asset ratio, debt to equity ratio. Jadi utang dibandingkan aset, utang dibandingkan modal, itu akan ketemu satu angka. Nah, kalau bisa jangan besar-besar di situ, ya. Kalau kebesaran nanti berarti usaha kita dibiayai sama utang. Nah, yang terakhir adalah rasio aktivitas. Jadi mana aktivitas kita yang produktif, mana yang sebenarnya nggak produktif. Kalau dia nggak produktif, kita cut dulu. Nah, laporan ini bisa kita dapat kalau kita bikin catatan keuangan tadi. Nah, enaknya di aplikasinya Bank Indonesia adalah sekalinya Bapak dan Ibu tinggal memasukkan tadi yang saya bilang tadi, tinggal dimasukkan aja. Dia akan keluar laporan keuangan. Begitu dia keluar laporan keuangan, dalam waktu tertentu, misalnya tahunan, dia akan keluar kinerja keuangan. Jadi kalau misalnya nih mau mengajukan pinjaman, berarti nggak perlu susah-susah manual lagi. Tinggal di print aja seperti tadi yang dikeluarkan sama BI, tunjukkan ke pihak perbankan. Dia bisa menilai usaha kita. Jadi simpel itu ya ternyata ya untuk laporan keuangan. Jadi nggak perlu bingung. Nah, bagaimana sih cara kita mempertahankan bisnis di era new normal? Nah, ini yang standar bisnis ya, apapun bentuk bisnisnya biasanya standarnya 1, ngecek keuangan dulu, karena memang kondisi lagi tidak bagus saat ini. Nah, 2, dievaluasi. Misalnya tadi, oh saya rasio profitabilitasnya kok kecil banget. Ada apa nih sama usaha saya? Apa yang bisa saya lakukan untuk perbaiki? Saya utangnya kegedean. Mana nih yang harus saya selesaikan duluan, gitu ya? Evaluasi perkiraan penjualan, tingkatkan penjualan dengan cara paling murah. Jadi misalnya nih, kalau zaman dulu nih kita promo untuk kampung Inggris pakai selebgram misalnya, bayar selebgram kan mahal. Nah sekarang kita coba yang organik dulu deh, marketing yang organik yang nggak pakai bayar, gitu ya? Apa yang bayarnya lebih kecil. Jadi memang kita memaksimalkan dan juga meningkatkan kreativitas. Nah lalu ini ya efisiensi biaya marketing, dicek lagi anggarannya. Dan kita memang di era new normal harus mempersiapkan diri untuk skenario terburuk. Kalau dibilang susah Bapak dan Ibu ya, jadi saya jauh lebih susah mungkin dari Bapak dan Ibu kalau bicara dari bisnis usaha. Jadi kebetulan karena rumah saya dekat kampus, maka bisnis saya adalah kos-kosan sama kontrakan. Nah kira-kira berapa penghasilan saya dari kos-kosan sama kontrakan setahun terakhir? 0. Gak ada, semua anak kuliahnya online. Kos-kosan kabur semua, kontrakan kabur semua. Itu skenario terburuk. Nah makanya tadi saya bilang, jangan hidup dari satu income, ya. Begitu juga kalau berinvestasi, harus diversifikasi. Jangan taruh telur dalam satu keranjang jatuh pecah semua. Ditaruh berbagai instrumen. Mbak, saya punya investasi saham lagi turun. Oh nggak apa-apa.
Mas lagi naik gitu ya, contohnya begitu. Mbak saya ini lagi turun, yang ini lagi naik, nggak apa-apa. Ya memang namanya bisnis investasi ya begitu ya. Nah jadi siapkan untuk skenario terburuk, lalu beri nilai lebih pada layanan. Jadi memang di era digital ini kita harus cari orang itu sebenarnya nyari apa ya gitu ya, yang dibutuhkan orang itu apa. Tapi saya rasa kalau kampung Inggris ini udah populer banget ya. Mahasiswa saya aja kalau belajar bahasa Inggris rata-rata pasti ke sini gitu ya. Pas masa liburan biasanya lalu belajar di sini, dan itu keren banget. Jadi tinggal gimana nih supaya lebih banyak lagi yang datang, bahkan di bulan-bulan yang biasanya sepi. Enaknya bagaimana nih caranya? Nah, jadi begitu Bapak dan Ibu untuk financial planningnya. Kita bisa tunjukkan nggak Mas untuk si apiknya? Ada ini ya, ada internet kan ya? Oke. Jadi kita coba untuk si apiknya. Nah, aplikasinya seperti ini aja Bapak dan Ibu ya, si Apik. Kalau belum punya akun, bikin akun dulu. Kalau pakai laptop saya udah punya akun, tapi kita coba bikin akun dulu deh. Oke, nah berarti kalau di sini daftar dulu, daftar. Klik daftar. Ya, kalau daftar berarti ada data-data yang harus disiapkan. Paling enggak ada NIK ya. Nah ini yang diminta adalah satu Mas moderator, waktunya masih ada ya? Oh habis. Oke, jadi ini terakhir ya. Nah jadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya untuk si Apik, diisi nama lengkap, kasih username, email, KTP NPWP, password, lalu konfirmasi password, klik daftar. Nah begitu sudah bisa daftar, nanti login. Nah begitu udah login, sudah login, di situ tinggal menu-menunya itu simple ya. Saya mungkin bacakan dari laptop saya aja menunya, karena ini waktunya habis. Atau ada yang sudah punya si Apik? Belum. Belum ya? Belum Pak Bu. Bapak dan Ibu masuknya ke bi.go.id, masuk ke si Apik. Itu adalah aplikasinya Bank Indonesia, jadi aman. Nanti kalau ada apa-apa bilang sama teman-teman dari BI ya. Tapi insya Allah nggak ada apa-apa ya, aman. Nah, jadi ketika kita login, di situ ada nama usaha kita. Ya kita udah daftar usaha kita namanya apa, jenisnya apa, ada dagang, ada jasa, tergantung yang kita masukkan. Lalu di situ biasanya ada menu data. Data itu adalah kalau kita punya usaha, data barang, satuan barang, kategori barang, mata uang yang kita gunakan, data pelanggan, pemasok, itu bisa kita masukkan semua. Data bank, data aset, data utang, itu tinggal isi aja yang sudah kita miliki saat ini. Data saldo sekarang, misalnya punya uang cash, itu tinggal isi aja. Nah setelah data, kita masuk ke transaksi. Jadi misalnya kita masukkan, kalau saya ada usaha dagang, berarti ada penjualan, ada utang, modal, penghasilan lain. Itu kayak kita ngisi biasa aja. Dia nggak pakai tampilan akuntansi susah enggak. Dia yang akan tentukan sendiri debit kreditnya. Jangan khawatir ya. Jadi aplikasinya yang akan taruh sendiri. Jadi misalnya kita nulisnya di penjualan, berarti kan ada duit masuk, ada stok barang yang habis, ada duit masuk. Itu dia udah otomatis naruhnya. Jangan khawatir Bapak dan Ibu ya. Nah setelah itu, begitu selesai kita tulis transaksi, lalu kita tinggal klik laporan. Apa yang ingin dilihat laporannya? Neraca diklik, keluar sudah debit kreditnya. Ya, laporan arus kas keluar langsung. Histori transaksi kita apa saja juga langsung ada di situ.
Nah, misalnya tadi kita mengajukan pinjaman dan macam-macam, maka tinggal klik laporan analisis beban usaha tahunan, ada laporan tren, ada laporan kinerja keuangan ada. Jadi memang tidak butuh skill akuntansi banget, tinggal kita masukkan apa yang memang kita lakukan di situ. Nanti bisa dicoba ya Bapak dan Ibu ya, tinggal daftar aja kok, bener-bener tinggal ngikutin aja, tinggal diklik apa yang sudah kita miliki sekarang kita masukkan, dia akan jadi laporan keuangannya. Kalaupun Bapak dan Ibu sudah pakai aplikasi yang lain juga nggak apa-apa, tapi memang yang dari Bank Indonesia ini kan oleh Bank Indonesia gitu ya, jadi insya Allah aman ya. Begitu Bapak dan Ibu, karena keterbatasan waktu, terima kasih, akan dilanjutkan oleh pemateri yang lainnya Mas ya. Saya kembalikan pada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Bulan. Habis ini langsung tanya jawab Bulan. Iya. Baik, memang betul yang disampaikan oleh Mbak Bulan tadi. Memang langkah awal kita harus memisahkan antara usaha. Oke. Baik, memang betul. Jadi langkah awal memisahkan antara uang usaha dan uang pribadi. Nah, ini sudah kebayang ya teman-teman ini. Sudah kebayang mau ekspansi kemana kalau sudah ya. Ekspansi pribadi sudah kebayang nyari istri mana lagi. Ada gitu loh, ya mungkin sebelum tanya jawab, ya ulang mungkin ada sedikit stretch dulu, sedikit untuk bisa di ini biar nggak terlalu tegang kelihatannya. Mungkin sebelum kita mengawali tanya jawab dan juga kuis nanti bisa untuk semuanya bisa berdiri semuanya dulu. Monggo silakan jangan disebentar. Kita stretching dulu sedikit untuk bisa agar tidak terlalu tegang. Dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan sudah disiapkan. Nanti mohon betul-betul disiapkan nanti untuk ditanyakan kepada narasumber kita kali ini. Baik. Nah, untuk studi kali ini kita sederhana aja, jadi cukup gerakan tangan aja ya. Maka ketika nanti saya sebutkan kata uang, ya kata uang, kita tunjukkan tangan kanan dengan uang utang. Ya, uang utang. Kalau dengar kata utang, bayar. Ya, utang, bayar. Masa utang kan dibayar ya? Rugi sih utangnya kok. Dikejar sampai akhirat, nggak jadi juga dari utang ya.